Bagaimana menurut Anda mengenai diksi antara mudik dan pulang kampung? Ya, kan sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, bahwa diksi antara mudik dengan pulang kampung itu beda. Kalau mudik itu adalah orang yang mau berangkat ke suatu tempat yang tujuannya hanya untuk merayakan suatu lebaran. Kemudian setelah itu balik kembali ke tempat asalnya karena ada tanggung jawab tugas di instansinya. Tapi kalau pulang kampung itu adalah orang yang terkena PHK, ya kan, atau tidak punya pekerjaan atau faktor-faktor yang lain yang kemudian pulang ke kampung halaman, keluarganya ada di kampung, dan setelah itu mereka itu nggak ada niat lagi balik ke wilayah Jabodetabek misalnya. Jadi itu secara garis besar. Makanya disinilah kemudian yang membedakan. Dan Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan, kalau yang saya tangkap, yang dilarang itu mudik. Tapi kalau pulang kampung itu dibolehkan. Jadi itu. Yang kedua, bagaimana tanggapan Anda masalah kebijakan PSBB? Apakah implementasinya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Jadi begini, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai masalah kekarantinaan kesehatan. Jadi secara garis besar ada karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tapi secara garis besar itu yang paling penting adalah apakah pemerintah mau mengambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown wilayah, atau mau mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Tentu ini mempunyai arti dan konsekuensi yang berbeda. Kalau karantina wilayah atau lockdown suatu wilayah, maka setiap orang itu tidak boleh keluar dari wilayah tertentu ke wilayah lain. Nah itu. Cuma ketika pemerintah itu mengambil kebijakan karantina wilayah, konsekuensinya adalah sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar setiap individu, setiap orang, dan pakan hewan ternak di daerah yang dikarantina tersebut. Tetapi kalau PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, itu yang ditekankan adalah jumlah orang. Artinya tidak boleh melaksanakan kegiatan dalam jumlah massa yang banyak. Misalnya kegiatan-kegiatan seperti di pemerintahan, di lembaga-lembaga swasta, atau demonstrasi, termasuk misalnya sholat Jumat dan sholat berjamaah. Tetapi dalam PSBB ini tidak dilarang orang itu keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain. Misalnya dari wilayah Jabodetabek mau keluar ke Jawa Timur, Jawa Tengah, itu dalam PSBB itu boleh. Yang paling penting adalah jumlah orangnya itu yang naik kendaraan itu dibatasi. Kalau misalnya mobil itu kapasitas 7 orang, nah itu 50%-nya, misalnya 3 orang atau 4 orang. Kalau naik motor, nah itu kan tidak boleh boncengan. Nah itu PSBB. Itu perbedaan antara PSBB dan lockdown. Persoalannya di sini, pemerintah ini mengambil kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Seharusnya ketika pemerintah pusat ini mengambil kebijakan PSBB, ya tidak bisa melarang orang
untuk keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain. Misalnya melarang orang dari Jabodetabek mau pulang ke kampung halaman, misalnya ke Sumeneb. Itu tidak bisa. Itu berarti melanggar kebijakannya sendiri yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kan begitu. Walaupun di sini dalam keputusan Menteri Perhubungan bahwa mengenai masalah pembatasan mudik lebaran itu diatur bahwa mudik itu dilarang. Tapi persoalannya yang namanya peraturan menteri itu harus mengacu kepada undang-undang di atasnya. Ketika tidak mengacu kepada undang-undang di atasnya maka batal. Nah itu artinya keputusan Menteri Perhubungan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Maksudnya dalam pelaksanaannya ya, di atas itu menggunakan kebijakan PSBB tapi kemudian membatasi mudik. Nah itu yang maksud saya. Seharusnya kalau misalnya mau melarang mudik atau melarang orang keluar dari wilayah tertentu ke wilayah lain, ya dicabut dulu lah kebijakan PSBB itu. Kemudian ambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut. Cuma ketika pemerintah itu mengambil kebijakan lockdown atau pembatasan wilayah, maka pemerintah itu harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan setiap orang dan pakan ternak seperti yang diatur itu. Jadi seperti itu. Bagaimana menurut Anda masalah penutupan layanan penerbangan domestik dan dibukanya layanan penerbangan internasional? Nah itu lagi yang membuat saya tidak habis pikir terhadap kebijakan pemerintah. Satu sisi pemerintah ini dalam rangka pencegahan COVID-19 itu menutup akses transportasi darat, laut, dan udara domestik atau dalam negeri. Sementara penerbangan internasional itu dibuka. Padahal secara logika ya COVID-19 ini kan impor dari negara lain. Nah kalau kemudian ini transportasi penerbangan internasional ini dibuka, ini kan lebih berbahaya. Artinya sangat mungkin ada virus corona atau virus-virus lain yang masuk ke Indonesia melalui orang asing. Nah itu yang membuat saya tidak masuk akal. Seharusnya yang dipertegas itu pertama kali adalah penerbangan internasional atau lockdown suatu negara. Itu yang paling penting untuk memutus mata rantai COVID-19. Artinya kesimpulan saya di sini ya pemerintah ini setengah-setengah. Nah itu. Maka dari itu rekomendasi saya satu. Kalau misalnya pemerintah itu tetap mau melaksanakan kebijakan PSBB, ya tidak boleh pemerintah itu melarang orang keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain. Karena dalam PSBB sekali lagi tidak melarang orang itu keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain. Yang diatur adalah dalam PSBB itu adalah jumlah orangnya. Itu sekali lagi saya tegaskan. Tapi kalau misalnya pemerintah itu tetap mau menghambat atau menghalangi orang keluar dari suatu wilayah ke wilayah lain, dicabut dulu PSBB-nya. Diganti dengan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Cuma yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang mengenai kekarantinaan kesehatan. Apabila pemerintah itu mengambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown, semua kebutuhan setiap orang dan pakan ternak atau hewan dalam wilayah tersebut yang terkena karantina harus ditanggung oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua, saya meminta kepada pemerintah pusat untuk menutup bandara internasional. Karena itu lebih berbahaya daripada menutup masjid dan melarang orang mudik. Terima kasih.